Ibu pimpin, dimana Ibu sebagai pemimpin di sekolah seperti apa mengambil keputusan untuk menentukan apakah sebuah kasus itu diputuskan seperti apa. Jadi pada kesempatan ini saya sekali lagi berterima kasih kepada Ibu Kepsek memberikan kesempatan untuk mewawancara. Mohon maaf nanti Bu kalau ada salah-salah atau seperti apa. Ya, baik Pak Filmon, selamat ya sudah sampai ke tahap ini dalam pendidikan guru penggeraknya. Baik, ini modul yang ketiga ya. Baik Pak Filmon, dalam diskusi ini kita bisa berbagi pengalaman bagaimana yang telah Bapak lihat juga kehidupan kita sehari-hari di sekolah ketika menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Ini fokus ke masalah siswa aja Pak ya. Tadi berkenaan dengan pertanyaan Bapak, tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang kita ambil sebelum memutuskan permasalahan itu bagaimana akhirnya. Baik Pak, dalam kehidupan belajar mengajar di sekolah kita ini tentu banyak hal-hal yang ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita Pak ya. Contohnya dari segi siswa-siswi kita, tentunya kehidupan belajarnya, tata krama di sekolah ini kita tuangkan di dalam tata tertib sekolah atau tata krama kehidupan di sekolah. Jadi isinya di sana ada hal-hal yang harus mereka ikuti untuk sifatnya ketertiban, kenyamanan dalam belajar. Namun di samping itu kita juga menegaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap hal yang kita telah tetapkan, dan tentunya ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya tentu kita beritahukan dulu, kita sosialisasikan dulu ke siswa kita, ke Bapak Ibu guru sebagai pelaksana di sekolah ini dalam pengawasan anak-anak kita Pak ya. Sehingga kita tidak salah mengambil tindakan terhadap siswa-siswa kita yang memang kadang mereka hanya butuh perhatian ketika melakukan kesalahan yang mungkin mereka sadari atau tidak. Baik Bu, Ya. Luar biasa Bu ya, sudah sangat bagus sekali cara-cara untuk mengambil sebuah keputusan yang dilakukan selama ini. Mungkin seperti ini Bu, ada nggak kira-kira pernah Ibu temukan kasus-kasus di anak mungkin kan? Untuk menentukan itu kasusnya, sepertinya sulit ya menentukannya seperti itu. Atau kalau jelas kan yang melanggar peraturan, ya mungkin bisa langsung kita putuskan karena dia benar dan salah. Tetapi kadang ada kasus itu sepertinya benar, ini kita ambil, ini pun benar. Begitu. Kira-kira selama ini Ibu mengidentifikasinya seperti apa? Ya. Jadi setiap awal tahun pembelajaran itu kita bersama-sama Bapak Ibu guru beserta staf TU bahkan ya, kita istilahnya revisi tata tertib kita yang sudah ada, tata krama kehidupan kita yang sudah ada, lalu tentu kita sosialisasikan ke siswa kita dan ke orang tua di awal tahun pembelajaran. Nah, apabila terjadi istilahnya pelanggaran gitu Pak ya, maka ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu, tidak langsung mengecat anak ini kelakuannya bagaimana ya. Jadi kalau berdasarkan tata tertib kehidupan kita di sekolah yang sudah kita tuangkan bersama, kita sepakati bersama itu, hal-hal yang perlu kita ambil kesimpulan terhadap kasus-kasus pelanggaran anak-anak kita itu terutama ya kita konfirmasi dulu terhadap anak-anak mengapa dia melakukan itu, mengapa dia melanggar itu. Setelah konfirmasi kita peroleh, maka kita akan terus mendampingi, mengawasi anak-anak ini bahwa hal yang mereka lakukan sudah mengganggu. Contohnya tentang sering terlambat, ketidakhadiran, pelanggaran-pelanggaran dalam pergaulan misalnya ya. Bahkan ada yang memang sudah masuk ke tahapan untuk syarat kenaikan kelas atau kelulusan Pak ya. Nah, dalam hal ini tentunya ketika kita menetapkan akhir dari
kelanjutan pendidikan anak kita di sekolah, contohnya ketika kenaikan kelas. Dalam diskusi forum rapat guru kan muncul tuh kenapa anak ini termasuk anak yang kita kategorikan kriterianya yang termasuk ke dalam tidak memenuhi kenaikan kelas. Nah, maka dari itu saya selaku pemimpin rapat kala itu kadang kita konfirmasi ke wali kelas terutama ya, konfirmasi ke guru BK atau konfirmasi ke guru mata pelajaran. Nah, dengan informasi-informasi yang kita peroleh itu, maka kita ya dapat mengambil kesimpulan kan, apakah masalah anak ini karena ada latar belakangnya bagaimana, kenapa dia begitu kan. Kalau memang forum menyatakan mampu nanti mendampinginya secara ketat, mampu mendampinginya secara menerus, ya kita berharap kesimpulan yang kita ambil, ketetapan yang kita ambil itu menguntungkan bagi peserta didik kita. Jadi tetap berpihak kepada peserta didik. Kadang-kadang muncul demikian ya, kata-kata demikian ya. Namun selaku pemimpin pelajaran, secara keseluruhan SMP Negeri 3 ini ya, saya harus mempertimbangkan dengan benar, mempertimbangkan dengan tepat berdasarkan data-data yang ada. Jadi tidak sembarang ambil. Iya. Berarti tantangannya justru datang kadang dari Bapak Ibu guru, kadang Bapak Ibu guru yang apalagi kalau wali kelas kadang lebih mempertahankan anak-anak itu naik gitu kan. Namun dari segi guru mata pelajaran kadang ada laporannya yang memang fake datanya ya kan, dari segi capaian belajarnya rendah kan, dari kehadirannya kan. Itu tantangannya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, untuk penyelesaian atau pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus seperti itu Bu, mohon pendapat Ibu selama ini terjadwal gitu atau bagaimana nih Bu? Ada jadwal tertentu tidak untuk menyelesaikan kalau ada kasus seperti itu? Memang kalau berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan sehari-hari anak-anak kita di sekolah, memang ada pelanggaran yang memang harus ditindaklanjuti saat itu secara langsung kan. Baik ada guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas, wakil gitu ya, atau secara langsung dengan saya kan. Namun ada beberapa pelanggaran dilakukan anak itu perlu kita konfirmasi ulang ke wali kelas dan guru BK, bahkan ke orang tuanya. Nah, kalau ke orang tua tentu ada jadwal, kita kirimnya surat dulu kan. Itu tadi sesuai dengan pelanggaran dilakukan oleh anak. Ada yang secara langsung kita tindak, ada yang jadwal yang butuh penguatan dari orang tua. Pertanyaan berikutnya nih Bu, kira-kira ada nggak Bu faktor-faktor yang mendukung untuk mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan ketika ada kasus seperti itu? Iya. Apa saja kira-kira? Ya, kita berdasarkan satu kurikulum sekolah kita kan. Nah, di dalam kurikulum sekolah kita itu sudah dinyatakan hal-hal yang contohnya kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan kan. Jadi di awal sudah ditetapkan, jadi mempermudah. Iya, ada kurikulum sekolah kita dan kita pun sebelum turun kurikulum kita ada Permendikbud tentang penilaian nomor 21 tahun 2022. Terus pedoman pembelajaran asesmen tahun 2024 itu tetap kita pedomani juga. Namun ada kalanya kadang tidak kadang sih sering ya ada penguatan dari pengawas ya, pengawas binaan sekolah kita kan sering juga menanyakan gimana nih Bu keadaan anak-anak kita, hal-hal yang ada yang hujan nggak. Jadi tetap ada penguatan dari pihak luar dan kita tentunya ada dasar-dasar hukumnya yang kita pegang, yang harus kita pahami ketika mengambil suatu keputusan. Luar biasa Ibu ya. Mungkin ini Bu yang terakhir pertanyaannya Bu. Jadi ketika sudah mengambil keputusan, kira-kira Ibu apa sih yang bisa Ibu dapatkan nih ketika mengambil keputusan ketika ada kasus itu? Ada sesuatu tidak Bu yang menjadi hal yang menurut Ibu ini menjadi pembelajaran atau seperti apa, nanti bisa sampaikan kepada guru-guru yang lain? Sejauh ini segala sesuatu baik itu yang dari kegiatan siswaan, dari kegiatan bapak kita ibu guru ya, hal-hal yang sudah terjadi itu kita jadikan refleksi
evaluasi, kita jadikan evaluasi tentunya untuk perbaikan kegiatan kita, keputusan kita ke depannya. Jadi ya kita ambil hikmah positifnya saja, bahwa dengan kejadian mengingatkan kita bahwa harus begini loh. Jadi keputusan kita itu tepat. Baik, tidak terasa nih. Sungguh luar biasa bisa berbincang wawancara Ibu, luar biasa semua tahapan-tahapan yang sudah Ibu sampaikan. Tak terasa waktunya sudah selesai nih Bu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu. Banyak pelajaran juga yang saya dapatkan pada bincang-bincang atau wawancara kita. Pada malam hari ini, pada hari ini. Ini tuh yang bisa Bu. Sekali lagi terima kasih, permisi Bu. Sukses selalu Bu. Selamat siang. Siang. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan memberikan saya kesempatan untuk datang sebagai Bapak dan juga boleh bertanya-tanya atau wawancara dengan Pak Jun. Saya senang sekali Pak bisa bertemu Bapak kembali ya Pak. Jadi di sini Pak ada beberapa hal nanti yang akan saya coba tanyakan. Bagaimana Bapak selama ini menjadi seorang pemimpin di sekolah ini dalam hal mengambil keputusan ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang sepertinya susah sekali diambil keputusannya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak atas izinnya, dan izin saya mau mewawancarai atau berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Pak ya. Oke Pak, kita langsung saja Pak ya. Yang pertama ini Pak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih Pak Bapak sebagai seorang pemimpin dapat mengidentifikasi ketika ada hal atau kasus di sekolah yang Bapak hadapi ini, Bapak simpulkan atau identifikasikan bahwasanya itu adalah kasus dilema etika atau bujukan moral. Sebenarnya untuk mengidentifikasi permasalahan ini berasal dari data-data yang ada dengan guru-guru kita. Seperti yang kata Anda tadi, permasalahan yang saya hadapi yang terbaru itu adalah masalah siswa, terutama ketika kenaikan kelas anak kita ini kehadirannya bagus, kemampuan belajarnya, akademisnya kurang. Jadi ketika kita adakan rapat kenaikan kelas gitu kan, ini bermunculan dari guru-guru, anak ini Pak sebenarnya rajin, anak ini absennya bagus, tidak pernah apa, tapi di akademisnya belajarannya kurang gitu. Dan sebenarnya kejadian seperti ini juga terjadi di sekolah lain. Kekurangan anak itu terutama yang belum bisa baca. Ini anak kelas 7, kelas 2. Jadi pertanyaan juga dengan kita. Ketika anak ini di SD kan 6 tahun, kok tidak bisa baca sampai kelas 1, kelas 7 di SMP, belum bisa baca gitu. Jadi beban moral juga bagi kita sebenarnya di SMP. Anak kelas 7 untuk naik kelas 8 masih belum bisa baca. Masuk pengenalan abjad pun tidak tahu. Jadi pertimbangan kita itu tadi, ya anak rajin, tidak pernah bermasalah gitu kan, absennya juga bagus. Kelemahannya di situ saja Pak. Dengan ada ketentuan kurikulum Merdeka sekarang kan sebenarnya kan di fase D ya. Di fase D. Fase D itu kan ketentuannya kan tidak boleh tinggal kelas sebenarnya kan. Tapi sebenarnya ini pertimbangan juga di dalam ini. Biasanya bagaimana sih Pak caranya untuk memutuskan itu, gitu kan? Dilema itu tadi Pak. Ya. Biasanya seperti apa sih Pak? Bapak mengambil keputusan. Saya putusan itu yang pertama kita adakan rapat dulu dengan divisi guru, dengan elemen sekolah yang ada. Pertama juga ya termasuk wali murid itu sendiri, orang tuanya. Oke, jadi ya kolaborasi, komunikasi gitu Pak ya. Selama ini Pak, kalau misalkan ketemu kasus seperti itu, ada langkah-langkah atau strategi khusus nggak Pak yang biasanya Bapak ambil untuk memutuskan nantinya ini seperti ini gitu? Boleh diceritakan Pak langkah
langkah-langkahnya yang pertama ya rapat dengan wali murid dan guru yang mengajar di kelas itu gitu kan. Hasil akhirnya ya keputusan rapat rutin kenaikan kelas, di situ semua guru dan staf hadir semua gitu kan. Tapi tetap langkah yang keduanya orang tuanya kita panggil, kita ceritakan bagaimana situasi yang terjadi gitu kan. Kalau anak ini naik apanya gitu kan, kalau tidak naik mana gitu kan. Dan keputusannya sebenarnya benar semua. Ketika anak ini tidak naik pun ya tidak salah sebenarnya gitu kan. Ketika kita naik kan juga benar gitu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama ya wawancara, ketemu wali murid, wali kelas ya. Berarti ini sudah ada Wali kelas itu sudah saya ini ganti ini absen anak di mana, sudah dipanggil orang tuanya. Nah, itu kan yang kita konfirmasi semua gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya dalam hal pengambilan keputusan seperti itu, Bapak misalkan tadi bertanya dulu, cari data yang valid itu yang sebenarnya. Ya. Itu hal-hal yang seperti itu efektif tidak Pak untuk Bapak mendukung dalam mengambil keputusan itu? Sangat mendukung. Oke. Selanjutnya Pak, berarti dalam hal ada kasus seperti itu, biasanya ketika Bapak mau mengambil keputusan, apa sih Pak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi sehingga merasa agak sulit nih jadinya memutuskan? Apa sih tantangan tersebut? Tantangan itu yang jelas sebenarnya dari guru yang ngajar ada juga, Ya. dari guru, kemudian juga dari wali murid tadi. Karena ini kalau dari guru mungkin kan ada juga guru itu merasa tidak puas lah dengan beberapa dengan kalau anak dinaikkan gimana Pak, anak ini gitu kan. Kemudian dari orang tua, Pak udah naik, kamu dari mana lagi nih Pak, kurang lagi, nanti tahun depan kalau dia bisa lagi tidak naik lagi gitu kan. Jadi ada tantangan dari luar juga Pak ya. Dan tantangan terberat itu sebenarnya di sama-sama anaknya Pak. Sama-sama anak. Karena itu tadi ada anaknya yang pintar, tapi itu tadi alfanya lebih banyak gitu kan. Nah, ini anaknya rajin. Nah, ini kita pertimbangkan juga Pak, termasuk juga kasus juga ini kan anak yang pintar tadi tapi kehadiran kurang, yang bolos. Tapi kelebihan dia sih tadi dia pintar gitu kan. Anak ini kemampuan Dia mampu iya. mengambil data ya. Ya. Nah, berikutnya begini Pak, ketika Bapak dalam mengambil keputusan untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu, biasanya Bapak ada jadwal tersendiri nggak yang Bapak sendiri? Oh, ada kasus ini nanti akan saya buatkan jadwalnya, atau seperti apa, boleh cerita Pak? Kalau jadwal yang kondisi sebenarnya ya tidak ada. Tidak ada. Di Kita kondisional dengan gitu. kondisi yang seperti itu, seperti kita jadwalkan ketemu orang tuanya ini sebelum rapat misalnya untuk rapat kenaikan kelas tadi kita panggil gitu kan. Karena ketika kita udah putuskan di rapat kan nggak mungkin kita manggil lagi kan gitu kan. Kita putus kan, misalnya dia tidak naik, misalnya kita putuskan tidak naik gitu kan. Percuma kita manggil orang tuanya gitu kan. Jadi kita panggil dulu. Jadi kalau anak kita dinaikkan ini, nah, apa namanya itu? Kalau dinaikkan ini apa konsekuensinya, kalau dinaikkan begini gitu kan. Dipaparkan dulu Ya dipaparkan dulu. Dalam proses pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus yang dilema etika ini tadi Pak, ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang bisa biasanya mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan, yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan lebih cepat begitu? Wali kelas. Karena dia lebih tahu kan dari kita, dan termasuk guru-guru yang ngajar di lokal itu. Iya. Walaupun pada nyatanya di khusus guru yang ngajar di lokal setuju itu kan dengan anak yang berusaha seperti itu. Jadi ada juga yang apa namanya itu pro kontra gitu kan. Jadi ada orang yang menjadi faktor yang mendorong yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan, yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan lebih cepat begitu. Wali kelas. Karena dia lebih tahu kan dari kita, dan termasuk guru-guru yang ngajar di lokal itu. Iya. Walaupun pada nyatanya di khusus guru yang ngajar di lokal setuju itu kan dengan anak yang berusaha seperti itu. Jadi ada juga yang apa namanya itu pro kontra gitu kan. Jadi ada orang yang menjadi faktor yang mendorong yang mempermudah
ketika dapat informasi dari wali kelas kita lebih gampang untuk seperti ini. Kita punya data gitu Pak ya. Dan guru yang ngajar gitu kan. Baik Pak, mungkin ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Dari semua mungkin kasus yang Bapak hadapi yang menjadi kasus dilema etika ini tadi Pak, setelah Bapak putuskan, kira-kira ada nggak Pak setelah itu Bapak misalkan mendapatkan sebenarnya seperti ini begitu, lebih bagus ini seperti ini, atau pembelajaran apa sih Pak yang bisa didapatkan dari pengambilan keputusan dengan dilema etika ini? Ada nggak? Ketika kasus ini yang kasus anak bersetuju ini untuk kenaikan kelas ya, ini kan hasil akhirnya kan kita naikin kelas. Iya. Kemudian kita kasih solusi, kita kasih apa namanya, konsekuensi. Anak ini kita beri kesempatan selama 3 bulan itu untuk memperbaiki diri. Dia ada lemah dibaca, kan kita coba 3 bulan ini untuk itu. Malah kita buat dengan hitam di atas putih pakai materi. Dalam 3 bulan ini, termasuk anak yang kehadirannya kurang tadi kan, kita usahakan jangan sampai 12 hari di semester ini dia apa lagi gitu kan, waktu dia pintar. Kemudian anak yang secara akademis jadi lemah gitu kan, kita kasih inisiasi juga gitu kan, pernyataan orang tuanya sanggup segala macamnya, dia tetap kita naik ke kelas, kita kasih tinggal waktu gitu. Ada juga penyesalan sebenarnya gitu setelah berjalan ini, tapi kan belum titik final ya. Belum ya. Karena dia sesuai dengan perjanjian itu kita kasih 3 bulan, ini kan belum 3 bulan gitu kan. Terutama yang kemarin banyak alfanya gitu kan. Nah, dan ternyata sekarang ini kan belum terpenuhi gitu kan. Cuma kita sudah mengkhawatirkan juga. Ada juga berkata-kata dalam hati, kemarin kalau dia nyanyi kan jadi tidak seperti ini seharusnya kan gitu. Luar biasa sekali Pak. Saya senang sekali nih mendapatkan kesempatan wawancara Pak Jun. Jadi mungkin wawancaranya sampai di sini aja Pak. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya mudah-mudahan Pak Jun sukses terus sebagai pemimpin. Ya saya akhiri Pak. Terima kasih banyak. Saya permisi dulu Pak. Terima kasih Pak.